Raya FM Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Hai, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Raya semuanya? Mudah-mudahan saya jumpai Anda pagi hari ini dalam kondisi yang paling prima, yang paling oke, dan yang paling bahagia. Ya, saya ketemu dengan Anda semuanya. Ini di hari ke-24 Ramadan 1443 Hijriah. Wah, semakin dekat banget sama Hari Raya Idul Fitri. Luar biasa. Bagaimana persiapan Anda untuk menyambut Hari Raya Lebaran tahun ini? Sudah penuh semua kue-kue dan bumbu-bumbu masakan yang akan disajikan pada saat Lebaran nanti? Atau mungkin sekarang ini justru lagi riweh-riwehnya? Nah, sambil menemani Anda semuanya bersibuk-sibuk ria di dapur, mempersiapkan segala sesuatu baik untuk berbuka puasa nanti ataupun juga untuk hidangan pada saat Lebaran nanti, kita sambil ngobrol-ngobrol tetap di dunia kesehatan karena kita hadir di program Sehat Ramadan bersama dengan Dr. Puput. Nah, pagi hari ini saya Dina Asti masih ditemenin sama Dr. Puput, akan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan sampai jam 11 siang nanti. Kita sapa dulu Dr. Puput. Selamat pagi, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Dina. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, sehat. Sudah nggak jet lag lagi ya, Dokter ya? Alhamdulillah enggak. Cukup 2 hari jet lagnya ya. Oh, 2 hari jet lagnya. Dan tetap menjalankan ibadah puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, pagi hari ini kita tuh bakal ngomongin seputar, masih tetap dengan seputar dunia kesehatan ya, Dokter ya? Iya, tentunya ya. Kalau ngomongin soal makanan itu Mbak Dina ahlinya. Iya, bukan ahli sih, mungkin sedikit banyak saya lebih tahu daripada dokter ya kan? Oke. Secara ini ya, saya nggak pernah masak ya di rumah ya. Iya. Tapi kalau dunia kesehatan ahlinya nih. Nah, pagi hari ini kita bakal ngomongin tentang yang berlemak-lemak. Saya banget ya. Kayaknya kita semua Kayaknya ya. topik-topiknya ini mengarah ke saya mulu beberapa hari ini. Saya nggak ada offense loh yang gitu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Dina merasa, mungkin saya Merasa juga banget merasa. kemarin ibadah puasa yang bisa menurunkan berat badan itu gue banget. Terus sekarang ibadah puasa kaitannya dengan makanan yang berlemak dan lain sebagainya itu gue banget juga. Jadi setiap ibadah puasa tuh kayaknya setiap makanan-makanan yang tersaji di depan kita tuh kalau nggak gorengan, Betul, kemudian kolak, nah manis ya. itu kan selera saya banget, termasuk mungkin juga seleranya sahabat rakyat sebagian besar, karena sebagian besar yang seperti yang kita tahu di pasar-pasar takjil itu yang tersedia itu makanan-makanan yang saya sebutkan tadi itu, Dokter. Betul. Nah, tapi sebenarnya makanan-makanan yang puasa-puasa begini nih banyak makanan-makanan yang bukan saja yang berlemak tapi juga goreng-gorengan kan, Dokter ya. Iya, Tentu saja makanan-makanan gorengan itu banyak mengandung lemak. Nah, ini menurut Dokter Puput gimana nih? Sebenarnya kalau kita bilang makanan itu berlemak atau enggak, ya memang mau nggak mau apa yang kita makan tuh pasti mengandung lemak ya Mbak Dini ya. Oh pasti. Mostly, maksudnya kebanyakan seringkali. Oke. Toh juga memang kita butuh lemak gitu. Oke. Jadi lemak itu sebenarnya juga punya manfaat buat tubuh kita. Jadi tidak semua lemak itu harus kita perangi ya? Betul. Harus kita jahatin ya? Cuma kita tuh harus milih nih, kira-kira lemak yang seperti apa yang harus kita konsumsi, atau yang harus kita hindari, dan gimana tuh cara mengolah lemak-lemak yang sudah masuk dalam tubuh kita. Yang sudah kadung. Sudah kadung. Ini tadi bisa ya? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Lemak yang sudah terlanjur masuk dalam tubuh, kadang-kadang kita menyiasatinya dengan bukan saja berolahraga. Kadang-kadang kita habis makan sesuatu nih penyesalannya di belakang kan, Dokter? Betul. Bisa nggak ya lemak-lemak yang masuk ke tubuh saya tuh dikeluarkan begitu? Terus caranya gimana, Dokter? Oke. Jadi sebenarnya kalau misal kita ngobrolin lemak, kita coba ini ya, menjelaskan dulu. Kira-kira tuh lemak itu jalannya dari mana? Kan kita nih makan ya, mulut, terus habis itu lemak tadi itu
diusap ya, diusut. Setelah itu dia akan menjalani proses di hati ya Mbak Dina ya. Nah, ketika proses itu tadi, itulah yang akan menentukan si lemak ini salah satunya akan menjadi lemak baik. Kecuali ini ya dengan lemak-lemak apa yang kita makan ya. Nah, nanti di proses itu dia akan menjadi lemak baik atau dia akan menjadi lemak yang jahat. Tapi pada dasarnya lemak itu sebenarnya punya fungsi. Jadi itu mindset yang harus kita rubah. Jangan berpikiran bahwa semua yang berlemak nggak boleh kita makan karena nggak ada fungsinya. Oh, ada banget. Jadi, gitu. Lemak tuh dia melapisi sel-sel kita. Terus habis itu dia juga membantu untuk ini ya, pembentukan steroid. Steroid itu kan dibutuhkan untuk supaya tubuh kita berenergi, menjaga temperatur tubuh seperti itu. Setelah itu juga dia juga akan menginisiasi untuk pembentukan enzim kantong empedu. Nah, setelah itu dia juga punya fungsi untuk signal dari molekul. Nah, kayak misalnya sel-sel kita itu kan antara satu dengan yang lain itu berbicara ya. Oh, ngobrol mereka? Ngobrol kayak kita nih, ngobrol. Gibah juga? Nah, enggak. Kalau gibah enggak. Oke. Jadi kan sel-sel kita itu berbicara. Oke. Jadi kalau misalnya ada kayak sel otot nih, capek gitu ya. Nah, itu pasti dia akan mengirimkan sinyal ke otak tung-tung gitu kan. Ini aku mungkin ada luka. Nah, terus habis itu nanti otomatis kan otak kita ngirim sinyal lagi tuh. Nah, akhirnya kita akan melakukan sesuatu kan untuk otot kita tadi itu, entah itu dipijit atau itu nanti misalnya luka itu dikasih plester, kalau ada darahnya dihilangin. Jadi sebenarnya lemak itu punya fungsi gitu loh. Punya fungsinya masing-masing. Bukan berarti dia nggak punya fungsi. Itu fungsinya kolesterol ya. Nah, terus ada juga lemak yang namanya itu trigliserid, yang orang suka ketakutan kalau misalnya itu tinggi. Karena apa sih? Nah, karena dia itu adalah lemak-lemak itu dia akan disimpan dalam bentuk trigliserid di dalam sel yang namanya adipose atau adiposit ya kita bilangnya. Dan sel-sel lemak, makanya kalau misalnya TG atau trigliseridnya tinggi, itu adalah yang kita takutkan karena dia disimpan gitu loh. Itu yang harusnya kita jaga supaya tidak terlalu tinggi. Dokter nih sebentar saya potong dulu ya dokter ya. Tadi dokter Puput menjelaskan bahwasanya lemak itu tidak semuanya jahat. Lemak kita juga memerlukan lemak begitu ya. Ini untuk manusia yang seperti apa? Nah, untuk manusia yang seperti apa betul? Mau iya semua orang. Termasuk orang yang obesitas seperti saya. Nah, cuma kalau yang obesitas artinya secara gamblang dia kasat mata. Berarti yang tertumpuk adalah lemak-lemak yang jahat. Tidak baik. Iya, betul. Begitu. Jadi nanti kita akan bahas nih selanjutnya karena ada tipe lemak yang mana sih yang dibilang brown fat. Itu perlu kita tahu banget itu. Karena memang yang berhubungan dengan lemak itu pasti enak. Gurih kan memang ya. Kalau misalnya kita makan kayak misalnya kayak daging steak, ya kan. Kalau misalnya tengahnya marble-nya semakin tinggi, itu enak banget. Apalagi yang sirloin ya kan. Iya, nggak usah gitu deh, kulit ayam. Nah, kriuk banget kan, crunchy. Kalau bawahnya kayak bebek atau ayam itu kan bawahnya ada lemaknya tuh ya. Kalau digoreng kriuk-kriuk gitu kan, itu yang paling bikin enak. Enak di mulut belum tentu enak di tubuh. Betul sekali. Begitu ya. Terus kapan ini lemak bisa menjadi masalah buat kita? Nah, lemak kita itu kalau misalnya bermasalah saat dia menjadi lemak yang jahat di dalam tubuh. Kalau misalnya kita makan ya lemak-lemak yang jenuh gitu ya, dia akan disimpan sebagai pertama tuh dia akan dijadikan LDL. Nah, LDL itu apa? Yang saya tahu LDR. Pengalaman hidup ya. Iya. Kayaknya masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang paling membahagiakan buat kaum LDR. Betul. Habis ini kan ketemu setelahnya Lebaran. Iya. Nah yang saya tahu cuma LDR. Nah kalau LDL ini apa? Jadi LDL itu ini ya lemak yang
density. Jadi kita tuh kalau misalnya punya lemak low density, oke. Kan diserap ya di usus, habis itu diproses di hati. Oke. Nah di hati ini dia akan memprogram karena si lemak ini dia tidak bisa jalan sendirian di dalam darah, Mbak. Dia harus punya mobil. Nah kita sebut mobilnya tadi itu adalah lemak ini ya. Betul, protein. Oke. Nah yang bisa mengantarkan lemak itu adalah namanya lipoprotein. Oke. Nah sedangkan LDL ini dia low density, jadi lemak kolesterolnya itu lebih tinggi gitu loh dibanding si protein itu sendiri. Jadi logikanya adalah si lemak yang dibawa tuh dia lebih gede kandungannya dibanding sama protein mobilnya. Gitu. Dan dia berjalan-jalan tuh di tepi pantai, maksudnya di sirkulasi peredaran tubuh kita ya. Oke. Berbeda dengan yang namanya HDL. HDL itu apa lagi? High density. Jadi kita sih kalau saya suka bilang sama pasien kita harus meningkatkan HDL, high density, tapi happy. Pokoknya lemak yang bikin kita bahagia. Oh gitu. Karena dia sangat kecil lemaknya dibanding mobilnya gitu loh. Oke. Nah si mobil ini kan tadi kan protein ya, yang berjalan-jalan di tepi pantai tadi itu kan. Nah dia jarang nyangkut. Sedangkan kalau yang LDL tadi itu sering nyangkut di pembuluh darah. Nah kalau misalnya dia nyangkutnya itu di pembuluh darah jantung, akhirnya jadi penyakit koroner tadi itu. Jantung koroner. Betul. Jadi pembuluh darah koroner yang ada di jantung tadi itu bertumpuk itu lemaknya di lapisan-lapisan pembuluh darah jantung yang akhirnya membuat atau jantung tidak mendapatkan sirkulasi darah yang baik. Makanya bisa serangan jantung. Iya. Oh gitu. Jadi riwayatnya itu seperti itu. Betul. Dokter ya. Nah terus dua nih, kurang satu. Oh kurang satu, oke. Yang satu lagi apa? Triglyceride tadi yang kita bahas. Jadi kalau misalnya kita berlebih lemaknya, kita akan menyimpan itu sebagai triglyceride yang akan disimpan di sel-sel lemak dan otot. Jadi kalau misalnya kita gendut tuh, kayak saya juga ya. Oh iya. Nah itu tuh yang dikhawatirkan adalah TG-nya tadi tuh tinggi. Jadi dari situ kita sudah bisa lihat kalau misalnya dia TG-nya tinggi, kemungkinan storage penyimpanan lemak kita dalam tubuh juga tinggi seperti itu. Dan ada cut off-nya, ada batasnya. Kalau misalnya kita nggak boleh sampai 500 ya. Kalau guideline sih triglyceride di atas 500 baru kita terapi. Tapi biasanya kalau kita melihat pasiennya juga, karena kan medis itu kan sangat individual ya, sangat personalized. Jadi kita lihat pasiennya juga. Kalau misalnya memang sudah keluhan, orangnya sangat gemuk, walaupun TG-nya itu nggak sampai 500, tetap kita obati. Tapi kalau misalnya orangnya mungkin masih well proper, terus TG-nya masih belum di atas 500, mungkin 300-an gitu. Nah biasanya sih kalau saya masih saya aktifkan untuk olahraga dan diet. Jadi dengan harapan lemaknya tadi itu berkurang, dan dia akan TG-nya akan turun tanpa harus pakai obat-obatan. Oke. Jadi mungkin puasa ini juga bisa membantu ya. Oh iya, ya kayak kita bahas kemarin ya. Jadi manfaatkanlah waktu yang sudah tinggal beberapa hari ini untuk bukan saja mendapatkan berat badan yang ideal yang diimpikan, tetapi juga biar tubuh jadi makin lebih sehat lagi gitu dokter ya. Beribadah puasa lancar, sehatnya juga dapat. Nah dokter bisa ngejelasin nggak ada berapa banyak sih jenis-jenisnya lemak, baik itu lemak jahat ataupun lemak baik yang dibutuhkan atau yang tidak diperlukan sama tubuh kita? Mungkin dokter Puput pastilah bisa menjelaskan ke kita sedikit banyaknya lemak-lemak yang jenis-jenisnya lemak tadi ya, jenis-jenisnya lemak yang dibutuhkan, atau mungkin jenis-jenisnya profil lemak atau jenis-jenis lemak itu seperti apa? Oke, tadi yang udah kita jelasin kan, yang tadi kita bicarakan itu ada dua yang jahat ya, HDL sama TG, triglyceride. Kalau yang baik kan HDL. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat gimana sih caranya biar tahu gitu kan, ya udah kita lihat aja dari pertama pasiennya juga ya, terus habis itu gimana nih orangnya gemuk atau enggak, kira-kira BMI-nya berapa,
Setelah itu profil lemaknya seperti apa? Pada pemeriksaan kolesterol yang sering, oh iya, yang kadang-kadang itu orang-orang nggak ngerti. Periksa kolesterol kan biasa tuh ya, banyak servis periksa kolesterol ya. Iya. Itu tanpa puasa. Oh, yang sebaiknya harus Harusnya puasa dulu. 8 jam. Iya, sama. Jadi seperti pemeriksaan ginjal kayak gitu itu 8 jam. Jadi kalau tidak puasa itu gimana? Hasilnya sudah akurat atau seperti Iya, apa? nggak akurat. Jadi bisa ini ya, false negatif atau false tinggi, maksudnya salah nilainya gitu loh. Oh gitu. Nggak akurat, betul. Oke. Jadi harapannya adalah ketika 8 jam itu kan kita puasa, dianggap kan dalam keadaan baseline, netral gitu ya. Oh gitu. Jadi kita ingin tahu benernya profil lemaknya seperti apa. Beda dong kalau misalnya kita periksa kolesterol sebelumnya itu, misalnya 1 jam sebelumnya kita makan sate ayam dulu. Iya kan? Jadi atau 1 jam sebelumnya minum jus semangka. iya. Ya, kalau udah terlalu tinggi ya kan? Katanya bisa menurunkan. Ya, Allah sholat ya. Minum jus semangka biar pada waktu diperiksa Terus rendah. Taunya itu hanya angka simulasi, angka halusinasi. Ternyata nggak cuma ini ya, kita aja yang bisa halu, angka juga bisa halu ya. Saya baru tahu. Jadi iya, gitu. Kita kolesterol itu wajib puasa 8 jam. Setelah itu baru kita cek. Nah, kalau misalnya pasien datang dengan pemeriksaan hanya kolesterol total, itu akan sulit buat kami untuk menilai sebenarnya. Memang kan normalnya kan di bawah 200 ya kalau kolesterol total. Cuma kita nggak ngerti nih kolesterol yang mana yang jahat atau yang baik. Jadi baiknya memang pemeriksaannya itu profil lipid, jadi profil lemak. Dilihat tuh triglyceridnya berapa, HDL-nya berapa, LDL-nya berapa, seperti itu. Itu yang pemeriksaan yang di sampel darah itu nggak sih dokter? Nah, itu kan kalau yang cepet ya. Iya. Kalau yang itu nggak bisa. Jadi kalau itu nggak bisa dijadikan patokan ya? Betul. Yang kita lihat harus memang dari sentral ya. Jadi pemeriksaan secara laboratorium ya. Betul. Jadi kalau yang di ujung jari itu boleh lah kita pakai itu untuk evaluasi kita di rumah aja. Tapi tetap kalau misal 3 bulan sekali, baiknya memang kalau udah punya penyakit dislipidemia atau gangguan lemak, periksanya adalah kalau Oke. Terus ada lagi dokter? apa? Profil-profil lemak yang mungkin belum dijelasin sama dokter atau semuanya tadi udah diterangin? Udah. Semuanya sudah ya. Jadi kalau sebenarnya kalau lemak ini sudah diolah dalam tubuh atau hati ya, tadi dokter bilangnya lemak itu diolahnya itu di hati. Betul. Nah itu gimana proses selanjutnya? Ada proses selanjutnya lagi nggak? Iya, jadi yang tadi kita sudah sempat agak cerita dikit ya. Jadi kalau lemak itu ketika dia dari serap, terus dia diproses di hati, dia akan jalan-jalan tuh di tepi pantai, di sirkulasi tubuh kita, itu dengan mobilnya dia yang itu protein tadi. Nah, ternyata lemak juga bisa tamasya ya di dalam tubuh. Nggak cuma manusia yang butuh hiburan, dia juga butuh healing. Jadi bisa kebayang ya kalau misalnya lemak-lemak kita itu yang kita banyak konsumsi adalah makanan yang penuh dengan lemak jenuh. Artinya dia akan membentuk LDL yang lemak jahat tadi itu, yang dia kolesterolnya lebih gede, lemaknya lebih gede dibanding mobilnya gitu. Itu akan berjalan-jalan tuh di sirkulasi darah kita, dia akan ditransfer ke otot, terus ke sel-sel yang membutuhkan. Ketika berlebih, nah dia akan disimpan tuh menjadi sel lemak. Nah, atau dia akan kembali lagi ke liver. Dia bisa nyangkut di mana aja, kayak tadi ya pembuluh darah jantung bisa, pembuluh darah kaki pun juga bisa, jadi dia bisa koles juga kayak gitu. Terus dia juga tuh balik lagi ke hati juga bisa. Nah jeleknya kalau ke hati kita bisa perlu makan hati itu tadi, kan dia lemak